Nah, ini gue pengen nanya di sini, trading edge lu sendiri ya dalam melakukan transaksi di pasar, lu itu lebih menggunakan jurus apa? Apakah analisa teknikal, apakah on chain, apakah lu lebih suka pakai apa macroeconomic factor, lu prediksi interest rate, apa sih strategi utama lu ya? Itu apa? Jadi saya selalu melihat. Jawaban gue udah tahu sih, coba gue nanya doang sih. Gak ada strategi yang paling baik sebenarnya. Yang lu pakai, gue nggak nanya paling baik, yang lu pakai. Itu adalah kombinasi dari semua, tapi saya selalu heavy on technical. Ya. Jadi 50% di technical. Lu kayak MMA tapi base lu boxing gitu kan misalnya. Technical itu 50%. Kenapa waktu itu ya banyak yang bilang ya dengan semua yang kita prediksi ya. Dari Bitcoin dikonsolidasi, Ethereum di bottom. Bitcoin 88.000. Ya, kemudian Solana semuanya. It was all technical sebenarnya. Ya. Karena gini, technical itu kan melihat secara telanjang psikologis manusia. Sama seperti misalkan kita lagi ngomong ya, kemudian lu lagi marah nih bro, saya kelihatan dari matanya atau berbohong itu kelihatan. Itu pun di chart kelihatan, apakah pembeli udah mulai ragu, apakah pembeli serakah, apakah penjual yang ganti mau berbalik arah, itu semua kelihatan. It's all based on price action dengan candle-candle yang tergambar di situ. Jadi kenapa saya bisa melihat ya, saya juga nggak ngeklaim yang paling jago, banyak beruntungnya juga. Tapi karena saya mungkin ya base-nya introvert dan selalu melihat bagaimana manusia ini berperilaku dan juga bertingkah laku. Itu yang saya lihat. Itulah kenapa saya bisa mengamati pasar jauh lebih baik ya. Jarang ngomongnya, tapi saya banyak mengamati pola perilaku dari manusia. Dan itu semuanya tercermin di pasar. Ya memang fundamental itu sangat kecil, 20%. Ya 30%-nya itu sebenarnya di sentimennya. Ya. Kira-kira sentimen terkait dengan ya ini lagi naratif apa ya, komunitinya seperti apa, itu yang akan push harga ya. Seperti misalkan kita lihat ya Bitcoin konsolidasi sangat lama, berarti dia building support yang kuat di 60.000, nggak bisa jatuh. Oke, berarti pembelinya kuat ya, building support kuat, tapi sentimennya apa? Oke, Trump mungkin menang ya, itu berarti bottomnya. Nah, seperti itu. Gimana caranya lu bisa balance yang short term trading ini dengan mungkin ya long term play yang lu punya, swing yang agak panjang yang lu punya di market yang volatile ini. Karena kan strateginya ada banyak nih. Yes. Nah, gimana cara lu balance antara dua itu? Selalu pisahkan account-nya, dan untuk investasi jangan dilihat PNL-nya. Karena saya tahu banyak orang yang punya namanya PNL bias ya. Mereka lihat nominalnya, mereka nggak ngelihat asetnya bergeraknya seperti apa, sentimennya seperti apa, cycle-nya berakhirnya kapan. Dan mereka hanya lihat, oke, duit saya nambah sekian. Ya bahkan bukan prosentasenya. Oh enggak, nambah 30%. Oke, duit saya nambah 100 juta. Yeah. Oh, duit saya nambah 200 juta. Oh, hari ini duit saya hilang 50 juta. Kan nggak hilang. Itu kan masih naik turun. Ya, itulah kenapa orang harus membuang yang namanya PNL biasnya itu. Jadi saya punya main holding yang besar ya di Bitcoin dan Ethereum. Nggak saya lihat PNL-nya. Ya. Tapi kalau untuk trading, jadi perlu juga sedikit ya ada biasnya. Kalau trading itu harus ada biasnya. Supaya apa ya, kita bisa track ya progres kita seperti apa dari waktu ke waktu. Dan kita gini, nggak bisa menghindari 100% bias di trading. Karena bias itu juga dibutuhkan. Dan seiring dengan waktu ya, kita nggak bisa menghindari bias kita. Tapi kita bisa mengendalikan bias kita. FOMO pun juga nggak masalah. Kadang orang FOMO juga untung kalau trading. Misalkan lihat top gainer. Wah, ada meme coin naik nih. Oke, saya FOMO. Masih bisa untung nggak besoknya? Bisa juga. Tapi tergantung ya kapan kita mau eksekusi dan kita mau keluar dari perdagangan. Nah gimana tapi cara, kan lu bilang cara eksekusi dan keluar dari perdagangan. Gimana cara lu manajemen resikonya sendiri nih dalam proses trading lu pribadi ya? Gimana caranya? Kalau pribadi, saya tuh selalu atur ya resikonya itu dengan persentase yang tetap tapi compounding meningkat sesuai dengan modal yang saya miliki. Misalkan, kalau uang saya awalnya $10.000 ya maksimal dengan RPT-nya ya 10%. Nanti akun saya misalkan grow. Ya, ini contoh demonstrasi. Akun saya grow jadi 20.000. 10%-nya dari 20.000 itu enggak 1.000 lagi. Tapi 2.000. Naik lagi. Naik kelas lagi. Terus akunnya jadi 40.000. 10%-nya dari situ itu udah enggak 2.000 lagi. Tapi 4.000 lagi. Dan seterusnya. Itulah mengapa untuk scaling up trading di awal itu mudah. Tapi seiring dengan gedenya akun yang kita miliki, kita akan terkendala dengan pilihan, terkendala dengan likuiditas, terkendala dengan eksekusi, terkendala dengan ya bias mentality yang kita miliki. Akunnya tambah gede,
manusiawi, tambah pede, atau juga ada orang yang gini. Malah kalau akunnya tambah gede, takut hilang. Iya. Mereka lebih defensif lagi. Wah, oke, akun saya udah gede, ya. Iya. Maintain aja dulu. Jangan didobel-dobelin lagi. Iya. Pasti kayak Bro Timothy udah merasakan di network yang sekarang pilihannya udah nggak ada kecuali Bitcoin. Iya. Karena gini, teman-teman orang bilang, oh ini bisa beli-beli yang kecil. Tapi kita kan udah coba semua yang kalian pernah lihat ya. Even dari DEX yang kecil, itu yang dia kan banyak deh. Dia banyak masukin ke kecil. Cuman itu 10.000 aja, itu udah makan semuanya. Itu udah rusak ya. Jadi udah berapa persen dari supply-nya? Iya, kayak mungkin beberapa kali contoh ya. Waktu gue iseng-iseng juga. Kayak misalnya yang Tate punya bro, yang kita bercanda-bercanda dari sini. Itu kalau kalian lihat ada wick ke bawah, itu punya gue itu. Gue yang rusakin itu harganya. Ya terus akhirnya saya jualnya lebih bawah. Jadi akhirnya dia jual lebih bawah. Ya. Akhirnya gak bisa naik lagi. Lu lihat, kok itu pasti rusak. Iya. Udah drop 70% tuh. Jadi kalau si botak itu Andrew Tate pikir ini kenapa ya? Ini jawabannya orang di dalam sutra yang bikin. Tapi maksudnya kayak gitu tuh nggak apa ya? Itu buat kita it's just for fun. Ya, it's just for fun. It's just bicara nggak bisa real money. Jujur. Kita mau make real money ya harus yang besar gitu. Harus pair yang besar. Nggak bisa pair yang kecil karena there's no liquidity untuk size seperti kita. Liquidity-nya hampir nggak ada gitu bisa bilang.